Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai herpes simplex. Jadi, untuk herpes sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sebenarnya ada herpes simplex dan ada herpes zoster. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai herpes simplex. Ini tulisan dari Dr. Widyaningsih dan Dr. Sri. Kita akan membahas definisi, etiologi atau penyebab, manifestasi klinis atau gejalanya, diagnosis maupun sampai tata laksana. Untuk yang pertama, secara definisi. Nah, secara definisi, ini merupakan suatu penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi virus herpes. Ya, di sini ada herpes simplex tipe 1 maupun tipe 2 seperti itu. Nah, untuk etiologinya atau penyebabnya, karena ini disebabkan oleh virus seperti apa sih? Jadi namanya virusnya adalah virus herpes yang merupakan virus DNA. Jadi virus ini ada virus RNA maupun virus DNA. Nah, terdapat dua tipe virus di sini ya, yaitu ada tipe 1 dan ada tipe 2. Untuk tipe 1 ini tidak ditularkan secara seksual. Jadi ini biasanya itu yang berada di area wajah atau di area mulut seperti itu. Dan untuk herpes yang tipe 2 ini ditularkan secara seksual. Jadi kontak secara seksual seperti itu. Nah, ini untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus yaitu 5-6 jam dengan masa inkubasinya ketika berada di dalam tubuh manusia itu 2-20 hari. Yang selanjutnya kita bahas mengenai gejala klinis atau manifestasi klinis. Yang pertama itu infeksi primer. Nah, pada infeksi primer ini berlangsung selama 3 minggu dengan gejala sistemik berupa bisa demam, lemah, letih, lesu, bisa anoreksia, tidak mau makan, atau perbesaran di kelenjar getah bening. Mungkin yang selanjutnya untuk yang kedua itu pada herpes simplex tipe 1 itu predileksi pada pinggang ke atas terutama pada bagian hidung dan mulut. Jadi jika manifestasi kalian itu munculnya di hidung dan mulut itu biasanya ada di hidung dan mulut. Untuk yang tipe 2 itu biasanya di pinggang ke bawah atau di area genital. Nah, untuk yang selanjutnya itu pada fase laten atau fase yang lama itu seringkali tidak ditemukan gejala klinis. Jadi kalau memang sudah terlalu lama biasanya nggak muncul lagi tuh keluhan yang tadi. Nah, yang selanjutnya juga infeksi rekurensi. Apa itu rekurensi? Rekurensi adalah pengulangan. Jadi setelah dinyatakan sembuh ternyata terinfeksi ulang seperti itu. Nah, virus herpes simplex ini yang sebelumnya ada itu dalam keadaan yang tidak aktif pada ganglion dorsalis. Ya, akan menjadi aktif dan menimbulkan gejala lagi yang biasanya lebih ringan dibandingkan gejala-gejala yang awal. Yang selanjutnya dan yang terakhir itu herpes simplex pada kehamilan dapat berbahaya. Ya, nih ini yang harus digaris bawahi. Berbahaya karena dapat masuk melalui plasenta sampai ke sirkulasi dari fetus ke janinnya. Nanti ketika janinnya lahir itu dapat menyebabkan kematian atau bahkan kecacatan janin. Untuk yang selanjutnya adalah kita bisa membahas mengenai diagnosisnya. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang terkena herpes atau tidak? Itu kita bisa berdasarkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, serta biasanya pemeriksaan penunjang. Anamnesis ini tanya jawab. Ini pemeriksaan fisik itu seperti tanda vital. Dan untuk pemeriksaan penunjangnya itu kita menggunakan pemeriksaan T-Zang. Nah, T-Zang ini itu dengan mikroskopik ya, jadi di bawah dari mikroskop. Untuk diagnosis bandingnya itu ini sedikit mirip dengan impetigo, dengan ulcus durum, ulcus molle maupun ulcus mistum. Untuk tata laksananya seperti apa ketika kita terkena? Yaitu ada pasti obat-obatan antivirus atau antiviral ya. Di sini yang pertama bisa menggunakan salep atau krim idosuridin ya. Nah, di sini itu untuk tata laksana pada awalnya, atau bisa juga acyclovir. Acyclovir ini merupakan golongan antivirus. Nah, ini tuh bisa yang topikal maupun yang per oral sebenarnya. Kalau yang topikal ini ya itu ya biasanya bentuknya krim, kalau untuk yang per oral biasanya tablet. Nah, acyclovir ini dijual bebas sebenarnya, obat
bukan obat bebas sih, obat yang bisa ditemukan dimanapun sepertinya. Obat bebas. Nah, untuk sumber bacaan di sini yaitu ada dari ilmu penyakit kulit dan kelamin, terus juga ada dari clinical dermatologi dari Elsevier, dan yang terakhir mungkin dari tropical dermatologi, ini keluarannya Landes Bioscience. Terus juga tadi ada dari FKUI. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.